Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Putri Surya dengan NPM 2135 1551 6150. Pada video kali ini, saya akan memaparkan bab 3 dari rencana penelitian saya yang berjudul Analisis Implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 5 tahun 2012 tentang perparkiran dengan studi kasus penertiban parkir liar di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Pertama, saya akan membahas 3.1 yaitu paradigma penelitian. Paradigma penelitian ini menjadi dasar dari penelitian yang saya lakukan. Penelitian pada dasarnya adalah usaha untuk menentukan atau lebih memperjelas kebenaran. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme. Pilihan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memanfaatkan teori sebagai dasar untuk memahami fenomena sosial yang terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 5 tahun 2012 tentang perparkiran. Paradigma ini memungkinkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai penertiban parkir liar di kawasan Senopati, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dengan pendekatan ini, penelitian dimulai dengan identifikasi teori yang relevan dan kemudian mengungkapkan efektivitas kebijakan serta faktor-faktor dan kendala yang mempengaruhi pelaksanaannya. Selanjutnya, saya akan membahas poin 3.2 yaitu jenis penelitian. Nah, bagian kedua ini adalah jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini. Berdasarkan objek penelitian dan tingkat kealamiahannya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif studi kasus. Studi kasus adalah pendekatan yang fokus pada satu kasus secara intensif, mendalam, dan komprehensif. Tujuannya adalah untuk mempelajari latar belakang, keadaan saat ini, dan interaksi lingkungan dari unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Ciri khas dari studi kasus adalah analisis mendalam mengenai unit sosial tertentu, yang hasilnya adalah gambaran yang lengkap dan terorganisir mengenai unit tersebut. Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode studi kasus sangat sesuai untuk penelitian ini karena memungkinkan peneliti, yaitu saya, untuk mengeksplorasi secara detail latar belakang dan kondisi saat ini, serta interaksi lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Nah, dalam pendekatan ini, penelitian dapat memberikan analisis yang mendalam tentang implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 5 tahun 2012 tentang perparkiran, khususnya dalam konteks penertiban parkir liar di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Studi kasus memberikan gambaran yang lengkap dan terorganisir mengenai unit sosial yang diteliti, memungkinkan peneliti, yaitu saya, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kendala dalam penertiban parkir liar, serta memahami dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang berperan dalam implementasi kebijakan. Selanjutnya, saya akan membahas 3.3 yaitu teknik pengumpulan data. Ada beberapa metode utama yang diterapkan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Yang pertama adalah metode observasi. Observasi adalah metode penelitian yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek yang sedang diteliti. Menggunakan alat indera, terutama mata, observasi memungkinkan saya untuk sebagai peneliti untuk mencatat kejadian dan perilaku secara langsung saat kejadian tersebut berlangsung. Raisan mengidentifikasi beberapa jenis observasi, yaitu observasi partisipan dan partisipan, observasi dalam setting alami atau buatan, observasi terstruktur dan tidak terstruktur, observasi langsung dan tidak langsung. Nah, dalam penelitian ini, peneliti, yaitu saya, menggunakan observasi non-partisipan dan terstruktur. Metode ini dipilih karena beberapa alasan. Yang pertama, observasi non-partisipan memungkinkan peneliti untuk memperoleh data empiris langsung dari lapangan tanpa mempengaruhi perilaku subjek. Nah, hal ini penting untuk menjaga objektivitas dan validitas data. Kedua, observasi memberikan konteks sosial dan lingkungan yang mungkin tidak dapat diungkapkan melalui metode lain. Ketiga, observasi terstruktur membantu peneliti untuk fokus pada aspek-aspek spesifik yang relevan dengan penelitian, memastikan bahwa semua variabel penting tercakup. Yang keempat, dalam konteks penertiban parkir liar, observasi lapangan memungkinkan pemahaman mendalam mengenai interaksi antara petugas penertiban dan pelanggar serta kondisi nyata di lapangan. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang melibatkan percakapan langsung antara peneliti dan informan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan bentuk terstruktur menggunakan pedoman wawancara sistematis.
Wawancara memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih dalam mengenai permasalahan yang diteliti, memahami motif, sikap, dan pandangan informan. Hal ini juga memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan pertanyaan berdasarkan respon yang diberikan, sehingga data yang diperoleh lebih dinamis dan relevan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan beberapa informan kunci, yaitu Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan, di mana pejabat tinggi yang bertanggung jawab atas kebijakan dan operasional berhubungan di wilayah tersebut. Selanjutnya adalah unit pengelola perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta yang berperan dalam mengatur dan mengawasi sistem perparkiran di Jakarta. Selanjutnya, pengawas tim tindak Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang mana bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional penertiban di lapangan. Selanjutnya adalah Juru Parkir Liar di kawasan Senopati, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang mana terlibat langsung dalam aktivitas parkir liar. Selanjutnya adalah Tim Operasi Gabungan Lintas Jaya, yaitu kolaborasi lintas instansi untuk menegakkan aturan dan menertibkan parkir liar. Selanjutnya, pengelola parkir resmi di kawasan Senopati, yang mana memiliki perspektif mengenai implementasi kebijakan perparkiran dan persaingan dengan parkir liar. Yang terakhir adalah pengguna parkir liar di kawasan Senopati, yang mana akan memberikan wawasan mengenai alasan memilih parkir liar dibandingkan parkir resmi. Yang ketiga adalah dokumentasi. Nah, dokumentasi adalah metode pelengkap dari observasi dan wawancara menggunakan dokumen-dokumen tertulis, gambar, dan rekaman audio visual. Penggunaan beberapa dokumentasi memberikan beberapa keuntungan. Yang pertama adalah dokumen resmi seperti Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 menyediakan landasan hukum dan kerangka kerja untuk analisis kebijakan. Dokumen lain seperti laporan penertiban, catatan rapat, dan arsip media memberikan konteks historis dan kronologis. Dokumentasi memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin tidak terlihat melalui metode lain. Nah, dengan menggabungkan beberapa sumber data, peneliti dapat membangun argumen yang lebih kuat dan komprehensif mengenai implementasi kebijakan penertiban parkir liar di kawasan Senopati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3.4, yaitu lokus penelitian. Nah, kawasan Senopati, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dipilih sebagai lokus penelitian karena tingginya frekuensi masalah parkir liar yang terjadi di area tersebut. Berbagai laporan masyarakat dan tindakan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah setempat menunjukkan bahwa masalah parkir liar di Senopati merupakan isu yang signifikan dan berulang. Artikel dari Newsdetik yang diakses pada tanggal 20 Juli 2024 melaporkan bahwa keberadaan parkir liar mengganggu pejalan kaki dengan memblokir jalur sepeda dan trotoar. Sementara portal berita lain yaitu Desway ID mencatat bahwa pelanggaran parkir liar di Jalan Senopati menyebabkan gangguan bagi pengguna trotoar dan kemacetan lalu lintas di area sekitar. Hal ini menegaskan bahwa masalah ini bukan hanya sporadis, tetapi juga merupakan isu yang berpengaruh besar terhadap ketertiban umum dan arus lalu lintas di kawasan tersebut. Menurut Newsdetik, keberadaan parkir liar mengganggu sejumlah warga sebagai pejalan kaki karena berada di jalur sepeda hingga trotoar. Di beberapa titik terdapat kon hingga water barrier yang ditempatkan di jalur sepeda sehingga menyulitkan pesepeda untuk melintas. Sementara itu, Desway ID melaporkan bahwa kawasan Jalan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menjadi salah satu titik utama yang sering terjadi pelanggaran parkir liar. Parkir liar di Jalan Senopati menyebabkan gangguan bagi pengguna trotoar dan mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas, khususnya di sekitar Jalan Gunawarman, arah SCBD, dan Bundaran Senayan. Parkir liar di Senopati berdampak langsung pada infrastruktur jalan dan mobilitas di area tersebut. IDSchannel.com mencatat bahwa sebanyak 623 kendaraan ditindak karena parkir sembarangan, mengganggu pengguna trotoar dan jalur sepeda, serta menyebabkan kemacetan lalu lintas. Kawasan Senopati adalah pusat bisnis dan komersil yang padat dengan banyak kantor, restoran, dan tempat hiburan yang menarik banyak pengunjung setiap harinya. Konsentrasi aktivitas ini memperparah masalah parkir liar karena meningkatnya kebutuhan untuk parkir. Keberadaan parkir liar di daerah dengan aktivitas ekonomi yang tinggi menunjukkan kebutuhan mendesak untuk solusi manajerial yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan penertiban dapat disesuaikan dengan dinamika aktivitas komersial dan kebutuhan parkir yang tinggi di kawasan ini. Data yang diperoleh dari berbagai sumber menunjukkan bahwa kebijakan yang ada saat ini mungkin memerlukan penyesuaian untuk lebih dalam
menangani masalah parkir liar di kawasan padat seperti Senopati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kebijakan pemerintah berupa Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang perparkiran. Pemilihan unit analisis ini penting karena kebijakan tersebut merupakan kerangka hukum yang mengatur aspek-aspek fundamental dalam manajemen parkir di Jakarta, termasuk penertiban parkir liar yang menjadi fokus utama pada penelitian ini. Peraturan daerah ini dirancang untuk mengatasi berbagai masalah terkait parkir, seperti pengaturan tempat parkir, pencegahan parkir liar, dan penegakan aturan terkait. Evaluasi terhadap peraturan daerah ini sebagai unit analisis memberikan kesempatan untuk memahami efektivitas dan implementasi kebijakan dalam konteks yang lebih spesifik, yaitu kawasan Senopati yang mengalami masalah parkir liar yang signifikan. Dengan menilai perda ini, kita dapat menilai bagaimana regulasi yang ada mempengaruhi praktik parkir di lapangan, serta mengidentifikasi potensi kelemahan dan kekuatan dalam kebijakan tersebut. Ini juga memungkinkan untuk mengeksplorasi apakah kebijakan tersebut telah diimplementasikan sesuai dengan tujuan awalnya dan bagaimana kebijakan tersebut beradaptasi dengan dinamika dan kebutuhan lokal yang spesifik. Selain itu, menggunakan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 sebagai unit analisis memberikan perspektif yang jelas tentang standar dan prosedur yang seharusnya diterapkan dalam penerimaan parkir liar. Penelitian ini akan menilai apakah kebijakan tersebut mampu mengatasi permasalahan parkir liar secara efektif dan bagaimana peraturan tersebut diadaptasi dan dipatuhi oleh pihak-pihak terkait seperti pengelola parkir, masyarakat, dan pemerintah daerah. Evaluasi ini akan membantu dalam mengidentifikasi gap antara teori kebijakan dan praktik di lapangan, serta memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk perbaikan kebijakan ke depannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis data yang digunakan. Aktivitas analisis data ini terdiri dari 3 langkah utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Yang pertama, reduksi data adalah proses yang krusial dalam menganalisis data kualitatif. Proses ini melibatkan merangkum dan memilih elemen-elemen yang penting dari data, memfokuskan pada hal-hal yang relevan dengan tema penelitian, serta membuang informasi yang tidak relevan. Reduksi data membantu dalam mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data, sehingga memudahkan dalam pemahaman dan interpretasi informasi yang diperoleh. Dengan mengurangi data menjadi elemen-elemen kunci, peneliti, yaitu saya, dapat mengelola informasi secara lebih efisien dan fokus pada aspek-aspek yang paling signifikan. Kedua, penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti uraian singkat, bagan, dan hubungan antara berbagai variabel. Menurut Miles dan Huberman, teks naratif adalah bentuk penyajian data yang paling umum digunakan. Penyajian data dalam bentuk naratif memungkinkan peneliti untuk menyampaikan hasil penelitian secara jelas dan sistematif, serta memudahkan pemahaman tentang apa yang terjadi dalam konteks penelitian. Dengan penyajian yang baik, peneliti dapat merencanakan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh. Yang ketiga, yaitu verifikasi, merupakan langkah akhir dalam proses analisis data kualitatif. Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan awal yang bersifat sementara yang dapat berubah seiring dengan penemuan bukti-bukti baru selama pengumpulan data lebih lanjut. Verifikasi memastikan bahwa kesimpulan yang diambil didukung oleh bukti yang kuat dan dapat diandalkan. Proses ini penting untuk menjaga keakuratan dan validitas temuan penelitian, serta untuk mengonfirmasi bahwa analisis data telah dilakukan dengan cermat dan teliti. Sekian presentasi dari saya, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.